Nabi, ada 3 yang menghancurkan, ada 3 yang menyelamatkan, ada 3 yang menghapuskan, dan ada 3 yang menaikkan derajat. Maka dalam satu hadis ini ada 4 kelompok yang Nabi sampaikan. Salasun muhlikat, ada 3 yang menghancurkan. Salasun munjiat, ada 3 yang menyelamatkan. Salasun kafarat, ada 3 yang menghapuskan. Dan yang keempat, salasun darajat, ada 3 yang menaikkan derajat. Ya banyak kan buang no? Asli batu dapatan. Tapi ada batu yang bukan batu asli. Tapi batunya untuk magiah kode. Betul saudara? Nah, mau aku nak cok apa-apa. Kilo tuh katiko tahiyat akhir. Nyula sudah baca fil alamina innaka hamidum majid. Nyula sudah imam dulu. Mungkin imam kau sudah baca fil alamina innaka hamidum majid, dia tambah doa. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asraftu ma alantu ma asraftu ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau ayat tambah Allahumma ya'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu tambahnya. Awak yang memenuhi kadang mangga tahu salam tak dai seolah-olah betul. Ada yang mangga kode dengan batu. Ada yang kode. Ada tuh. Ada jurang salam deh. Batal salat. Kenapa? Batunya mendehemnya, batunya bukan asli batu, tapi magia kode. Alah, tak salam lagi itu naik ke kabar. Cuma dia kecil, cuma semuanya ibu sembahyang, ada rumah, sembahyang di rumah, awak sedang di rumah, sedang sembahyang kita orang pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemana orang rumah? Jadi dah ada terbuka, tapi awak Muhammad SAW dibaca dulu, dari awak dulu. Kadang supaya nih kamala orang rumah pak, supaya bagi tahu masuk ado, Tuhan. Nah, dan batal salatnya. Kenapa? Batunya bukan asli batu, tapi batu untuk bagi tahu masuk ado lagi di rumah. Batal salat. Makanya hati, ini kelihatannya kan sepele bantuan, tapi ini membatalkan salat. Kenapa? Dia masuk kategori al-kalamul amdu wal qalil, berbicara dengan sengaja walaupun sedikit, walaupun dalam bentuk kata-kata, walaupun dalam bentuk mendehem atau batu dalam salat yang bukan asli batu. Batal salat. Makanya hati, makanya maka salat kita ini mesti kita pahami betul, jangan sampai apa tindakan kita, kalimat yang kalau dimuncul awak, suara yang kalau dimuncul awak bisa merusak kepada salat yang kita kerjakan. Maka oleh karena itu, maka kita minta ke Allah, ya Allah, kalau ada nuri engkau supaya ngampu yang sama tolong seperti Allah. Maka di hari yang lalu, salat jalan kita di masa yang lalu, kalau ada yang kurang, mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangannya, dan mudah-mudahan Allah akan menerima salat yang sudah kita kerjakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pada ibu, pengajian kita menjelang waktu Isya masuk, itu landasi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, salasun muhlikat, salasun
munjiat, salasun kafarat, salasun darajat. Dikata Nabi, ada 3 yang menghancurkan, ada 3 yang menyelamatkan, ada 3 yang menghapuskan, dan ada 3 yang menaikkan derajat. Maka dalam satu hadis ini ada 4 kelompok yang Nabi sampaikan. Salasun muhlikat, ada 3 yang menghancurkan. Salasun munjiat, ada 3 yang menyelamatkan. Salasun kafarat, ada 3 yang menghapuskan. Dan yang keempat, salasun darajat, ada 3 yang menaikkan derajat. Yang 4 nih, 4 kelompok. Maka kita suat cian-cian jelo, sombong-sombong. Allah pertama tu, salasun muhlikat, ada 3 yang menghancurkan. Artinya apa? 3 sifat ini adalah sifat yang apabila kita miliki dalam kehidupan kita, ini akan merusak nilai kita di hadapan manusia, nilai kita di hadapan Allah. Kalau 3 sifat ini kita pelihara dalam diri kita, bahkan dia akan menghancurkan amal-amal yang sudah kita kerjakan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kalau yang 3 ini pelihara dan kita hilangkan, maka 3 ini akan menghancurkan nilai diri kita dan menghancurkan amal-amal kita. Ada 3. Mudah-mudahan nanti kau dado. Kalau ado buang, kalau ado campaan, kalau dado alhamdulillah. Ada 3. Yang pertama, sifat yang menghancurkan, kata Nabi yang pertama, fasyuhun muta'. Fasyuhun muta', sifat syuh yang ditaati, sifat syuh yang dipatuhikan. Ini yang pertama yang akan menghancurkan kita. Syuh. Apa itu syuh? Ibu-ibu kalau mendengar kalimat syuh, itu kalimat itu sebenarnya bagi orang Minang dah asing. Kalimat kuacuk tabacuk bagi ibu jawab dan bataran ayam. Coba pakai syuh. Mana ayam? Syuh. Kan syuh. Syuh. Syuh ni bahasa Arab ni. Dalam Al-Quran. Syuh. Syuh. Dalam kalau lihat Quran surah Zumar ayat 31, wa may yuqa syuhha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dirinya dari sifat syuh, itulah orang-orang yang beruntung. Apa itu syuh? Kalau saya di Quran, syuh itu artinya kikir. 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 Kalau bahasa awal no, cekik. Cekik sampai. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat kikir tidak hanya syuh. Yang berarti kikir bukan cuma syuh, tapi ada satu lagi kalimat dalam Quran yang artinya cuma kikir. Namanya bakhil. Ada namanya bakhil. Dalam terjemahan kikir, syuh kikir, bakhil kikir. Itulah dalam bahasa Indonesia antara syuh dengan bakhil artinya sama, kikir. Begitulah miskinnya bahasa Indonesia, tidak bisa membedakan mana yang kikir, mana yang syuh, mana yang bakhil. Kenapa? Begitu miskinnya bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ini beda. Ada bakhil, ada syuh, berbeda. Apa itu bakhil? Apa itu syuh? Kita ambil dulu bakhil. Bakhil itu kalau diartikan orang yang menggenggam sesuatu, dia
kuatnya menggenggam ndak do nanti tiak ke bawah. Nah, itu bakhil. Dek kuat yang menggenggam ndak do nanti tiak ke bawah. Nah, itu namanya bakhil. Kalau syuh lebih parah daripada bakhil. Nah, supaya bisa dipahami, kita bagi contoh. Dibawalah bapak atau ibu di kawan pai makan bakso sidul di dalam lawe. Sidul di dalam lawe. Pai makan bakso teh. Jadi apa pai lebih pai makan pai berapa? Ibu ditampai tukang bakso, mas bakso apa? Yo bu, udahlah ada dua. Nah diambilan bakso makan tambah pakai tahu, pakai kerupuk balado, ala selesai makan, ala mota sebentar, ala perangna, ala selesai makan, kejikawan ba, pulang balik, mengalih, wala kanyama, mengalih, pulang ini nak, mengilah semakai ke pulang, mako nan suram langsung tagak menuju ke kasir, diberi kasir, barat mas. Sampai nemu tidak ada yang mau sebarang itu bakil namanya. Yang bakil. Bayi barang dulu lo tagak kecil orang membayarkan sampai no. Kirunan yang dia mau sebarang tambah nemu tahu dua balado tiga. Nah dino sih bayar no. Itu namanya bakil. Indah mana dino kau bayar orang kau. Sauto dak nanu bayi masuk indah bayi kenapa nih namanya bakhil indah mana di nuka bayi ulang itu namanya bakhil itu syuh itu lebih parah daripada bakhil. Bayi makan bakso berapa kayak si sudah makan bakso lamota dalam perangan atau kejekawan pulang balik lama balik asal tadi mas ada WC, nah ini 5, dah kambang, mana ke WC, pipis, dah, mana ke WC, pipa yang ada, dah, ke WC ke belakang, aneh, pertama, bakso nan dimakan kawannya, nyondak satu membahia, dan kedua, bakso nan makan nyuaro kan bahia kan ulang, itu yang syukur. Lebih parah lu berbakil aja boleh. Kalau bakil aja kok bakso ini nyobaya nandulang ndak ku bakil. Kalau syuh nandurang ndak dibayarkan nandinyo arok orang kebayar itu yang syuh. Lebih parah lu berbakil. Makanya siapa yang terpelihara dari sifat syuh maka kata Allah itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, bakhil, kikir, nah maka kalau syuh, kalau kikir kosam, kalau bakhil ko kikir, kalau syuh ko baswawan ko ceke barapi, ceke, hari hujan, payung bakapi, awak tak ada sepeda apa ini, talaga ayam kalau dah sakit. Onda ayam tu sakit, guna inyo sakit. Baru badan tidak kaki, itu nanti dia lebih. Maka orang yang bakhil, orang yang kikir, ini adalah sifat pertama yang akan menghancurkan nilai diri kita, baik di mata manusia, apalagi di mata Allah. Orang kikir, jangankan Allah, manusia aja nggak suka. Jangankan Tuhan, manusia saja tidak suka ke orang cekik. Makanya kalau meninggal orang, itu jelek. Siapa meninggal tu nanti di surau teko, ibu dan rumah situ, ibu dan pamurah tu, ibu dan paragia tu, yo deh Allah. Sampai bayo dah waktu, sampai mengadu dah waktu. Kalau inyo minta sumbangan, keluar minta orang pamurah di inyo puluh sampai dulu deh kehilangan mana awak. Itu kalau orang pamurah. Tapi orang cekik, jangan meninggal orang cekik. Kau jangan meninggal itu sudah kena mati tangan,
kata sekali itu mi. Jangan tak tu apa jalan cekik pada dapur untuk dia. Ya buang. Kenapa? Orang pelik ni paling dibanci Allah dan juga tidak disukai oleh manusia. Makanya sifat pertama yang akan menghancurkan kita bakhil, kikir, cekik pada pitu. Maka maaf orang beriman, dia sadar harta yang dia miliki adalah titipan Allah, bukan hak milik. Ini titipan dari Allah. Maka orang beriman kalau dia sadar harta ini titipan, maka dia akan jaga, dia akan pergunakan harta sesuai dengan yang menitipkan. Maka diajarkan di Nabi supaya jangan tiba ceke di awak, diajak sebab so ceke ko mah ngece ko nyo akan ada sampai ko maka harus diparangi. Maka Nabi mengajarkan yang peneringan idza tabahta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jawanaka. Apabila kamu bikin sayur, banyakkan kuahnya bagi tetanggamu. Kan gitu Nabi mengajar. Tapi jangan jujur-jujur amin mama kena isu. Oh baik saya bayang kuah itu banyak. Namanya kuah nuangnya bersolah teh ayo terima teh kuah apa kuah bayam. Saya mana mah ayo begini Nabi kuah apa banyak. Itu salah mami. Artinya apa? Baraja ada dulu basidakah jo bayam nanti 2000 sekabe. Mudah-mudahan besok-besok bisa basidakah bayam. Aja jo bayam dulu, mudah-mudahan besok bisa bayam. Artinya apa? Ini penting. Kenapa? Yang punya awak rizqukum salah satu kata Nabi. Yang rezekimu, yang punya awak nanaratu awak rasa kiwa nama. Tiga. Pertama, akal tu sudah punya Allah. Yang kita makan masuk kalau muncul kunyah masuk dalam perut tua penyaru. Nan dalam muncul belum tentu apa yo. Makan bulu-bulu kopiko 2 kali cuci belum pede keluar. Enggak waktu mulut. Nan punya awak masuk dalam muncul masuk dalam perut apa itu. Nan di muncul saja belum tentu apa yo. Tuh, satu yang kedua, yang punya kita mana pistu apa yang kamu pakai hancur yang kamu pakai, lapuahnya dipakai, awak punya. Ibu terompa ibu sananya nama. Tu terompa nak pelosot jari ke surau. Salah kida warna merah, salah kida warna merah, salah semua warna hijau. Tali bawah semuanya sama. Itu nak bawa bantut, itulah terompa nanaman ke surau. Mau dalam campur itu kanuna. Itu terpawan. Baju dan sabana no baju apa? Kau nak kita pelosot jari. Maka harta yang kita miliki, yang kita pakai, hancur yang kita pakai awak punya. Maka maaf kau punya baju, punya pakaian, bawalah pakaian yang bagus untuk sholat. Iku kadang-kadang mau cari ada orang awak sumbayang pun nak terhati. Bukan kamu nak tidak sah loh, cuma nak terhati. Mengecek pai sumbayang pakai baju kaos yang secara rumah mengecek kok pai balik dan nanti akan pakai baju itu. Pai balik dan nanti akan pakai baju itu. Baju pembagian partai lah pemilu halah 10 tahun yang lalu. Itu pakai semuanya. Mengecek baju kaos lalu suasana bangga pakai semuanya. Kalau maaf aku sampaikan kalau waktu salat kalau pakai baju semuanya kita tanya kalau dia pakai baju kota lo dan dia pakai baju kopi balik ndak talo mana semuanya talo namun terhati Tuhan Allah. Jadi maaf kalau kamu pakai baju pergi salat, kalau tak tak bawa baju tu kata menalami apa kaya?
Karena neloba, balik pakai baju itu bagawa. Makanya pakailah pakaian yang terbaik untuk sholat. Kadang mengecek ada sembahyang pakai singlet jen, bukan tak sahabat, tapi nak tertib. Maduk pai balik, no pai makan, no pakai baju lancang. Sembahyang kadang pakai baju kaos, yang kadang malah untuk kadang panorami dan taluk berpakai. Makanya maaf, awak ambo kan banyak kasih lomba kan itu, kasih lomba baju dia orang, upiah dia orang, kinsaruang dia orang, nah nama bajunya itu apa? Cuma banyaknya dia orang, ambo asal dia orang, baju ni baju koko dia orang, baju batik dia orang, maka sebelum bawa kama-kama bawa baju itu sembahyang dulu. Kenapa? Ya Allah, ini nikmatmu ya Allah, aku bawa menyembahmu ya Allah. Bawa pribadi iko lah baju bekas sembahyang nego pribadi ko. Jangan terbalik. Pribadi juga tak sembahyang baju antar tahan tu pakai. Mere itu racun tu. Mere racun tu mere itu. Boleh sembahyang tu. Profia mere racun. Nak malu pakai baju itu sembahyang. Maka oleh karena itu maka yang milik kita yang kita pakai hancur yang kebakar dua betul ya. Yang ketiga, nanggunyawa setelah yang kita makan, yang kita pakai, yang punya kita ma'al-faqa fi sabilillah. Apa yang kita infakkan di jalan Allah itu namanya gitu. Maaf, di Bali nasi 10 bungkus. Nampak orang tukang gerobak agian nasi. Nampak orang pemulung agian nasi. Itulah nanti tiawak dan nasi wak sabana. Itu nanti tinggal. Mau ngecek kadang-kadang diawakkan marasun nanti tiawak dan disakti awak. Nan jadi akan selalu itu ditiapi itu seolah-olah betul. Padahal nan bagiakan untuk anak yatim, nan bagiakan untuk musajid. Itulah pitinan tinggal. Nan disakui ko piti kami ko. Pitinan kami disakui ko. Nan bagiakan kamu saja. Itulah pitinan tinggal untuk awak. Aku maaf setiap Aisyah tu pernah dibawa Nabi. Aisyah, ya Rasulullah, mari. Kau kambing ambo dapihan sudah mudah beko tolong berikan sambal masalah suatu bagian kau orang-orang sampai kode. Jadi ya Rasulullah, lah sudah ada bihan, lalu dari surah Aisyah masak Nabi baik. Kemudian lama kemudian Nabi balik, ditanya oleh Nabi Aisyah, lah bagikan daging kambing jeko. Kata Aisyah, Nabi, lah abi ambo bagikan, lah abi ambo bagikan sebenarnya, ambo tinggalkan sakari pau entre engkau ya Rasulullah. Kuas sakari pau untuk ambo tinggalkan entre engkau. Apa kata Nabi Aisyah? Nan engkau kecikan abi babagikan itulah nan tinggal. Nan tinggal kini ko nan kabi ko. Jadi kata Nabi kai maja Aisyah, nan engkau kecikan abi labi bagian kau orang nan abi itu nan ketiga. Nan tinggal kini ko nan kabi. Artinya apa? Nan kita agiahkan kana yatim, nan kita agiahkan kamu saji, dan kita agiahkan ke orang yang yatim piatu. Itulah harta kita yang tinggal untuk awak. Dan disakui ini konan kami belum tentu waktunya. Maka oleh karena itu yang pertama kata Nabi, sifat yang akan menghancurkan kita yang pertama adalah fasyuhun muta, sifat syuh yang ditaati, kikir yang dipelihara, cekir yang dipelihara, itu akan menghancurkan kita. Maka oleh karena itu ketika ada keharatan dari Allah, sadari ini adalah titipan, maka gunakanlah titipan Allah sesuai dengan kehendak orang yang menitip. Anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, infakkanlah apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu di jalan yang Allah ridhoi, sehingga nanti di akhirat harta ini bisa dipertanggung. Sama kalau umur ditanya Cina, sama umur di Pagonoan,
Kalau masa muda cino, kama masa muda di pegunungan. Kalau ilmu cino, kama ilmu di pegunungan. Tapi kalau ratu dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Mungko ditanya, belakang ditanya. Maka berhati-hatilah dengan harta. Kenapa? Ini pertanggungjawabannya berat. Maka ketika diberikan kekayaan atau rezeki oleh Allah, jangan berat untuk menafkahkan jalan Allah. Jangan menjadi orang kikir, orang cekik. Kenapa? Itu yang akan menghancurkan kita. Satu. Yang kedua, kata Nabi, sifat yang menghancurkan kita yang kedua, wal hawa'u muttabi'. Keinginan yang selalu diperturutkan. Bapak Ibu, kita dalam kehidupan ini ada nafsu. Nafsu pantang kekurangan, pantang kelintihan, itu nafsu. Maka nafsu ini tidak untuk dihilangkan, tapi nafsu untuk dikendalikan. So awak manusia tidak bisa ini kalau tidak pakai nafsu. Maka maaf, kenapa barik melawan nafsu? 5. Dibalik melawan nafsu itu 5. Pertama, nafsu itu tidak nampak. Dan kedua, nafsu itu letaknya dalam diri awak. Dan ketiga, nafsu itu membawa karena buruan. Dan keempat, dipatuhikan awak cilako. Dan kelima, dihilangkan awak dari saya duit. Itu nafsu. Tidak nampak dalam diri awak, membawa karena buruan, dipatuhikan cilako, dihilangkan dari saya duit. Itu nafsu. Maka nafsu bukan untuk dihilangkan, tapi nafsu untuk dikendalikan. Maka maaf, menghadapi nafsu caranya maaf. Agiah kandangnya jangan patuhikan keinginannya. Kandangnya agiah, keinginannya jadi patuhikan. Contoh yang gak gampang, contohnya bulan puasa atau bagian puasa. Kalau nanti bulan puasa biasanya awak-awak pun, contoh sudah masak apa? Apa mana ini? Makan apa? Dua biasa itu kalau sudah masak, makan apa? Kenapa suka? Atanya no, akan daang. Atanya kenapa suka? Akan daang kolak, itu kandang kolak. Dari rumah lo kandang daraga pada ada buku beko kolak itu lepas itu. Makanan kolak itu lepas itu. Aja kandang adalah kolak. Barang di rumah, baik tetapi pasar bukuan, atimu sinan cari kolak lu. Kandang itu kolak, cari kolak lu. Aja kandang apa? Balik kolak lu. Sudah balik kolak, pulang. Yang putar-putar aja sinan. Aku mengawal kaidah. Aku pun sudah balik kolak, akan datang bebas, akan datang kolak. Bedo. Aku tak putar di sini. Nampak suku keinginan banyak kok. Nampak tahu siram lama lo. Itulah keinginan itu. Ale, tu estebak lama lo. Buat cadel lama lo. Kampiun lama lo. Itulah keinginan itu. Kandangnya itu kok kolak no. Tapi kalau lah keinginan lu semua, balinya kesini, ada putar-putar sini, baliyo, bali koste, bali tahu siram, bali tahu isi, bali esteba, bali ko. Itu keinginan lu itu. Bekola sesuai banyak pulang timur dan temeja. Temeja datang nanti ada masuk, baik mantap banyak pilihan ini kok, banyak pilihan. Tapi mengecek itu sebelum ukur. Bekola bunyi siaran radio ngecek, tibalah saatnya untuk kita berbuka puasa. Dari studio kan bunyikan serine, tambah masuknya waktu berbuka puasa. Serine, pas serine bunyi minum lah ya betul. Sudah minum, antar sudah minum ya antar hilang lalita, hilang lalape lawi. Mencari nasa banyak di meja. Nih ya dah mana kau makan kan?
Kalau baru sudah ayah baru ay kola mulai ko kola cakko sayo kadang pas di sini kita pilih ne dah habis rumahnya kelak rumah itu dah habis ay kola lain ko maaf ay kola nan pasu mako lagi akan dakno jangan paturikan keinginan kalau dipaturikan cari awak usaha kola pasu mako banyak manusia yang kadang-kadang nafas suku bapak turunkan asik keinginan iko bagia, iko bali akhirnya mubazir innal mubazirin kanu ikhwana syayatin orang mubazir itu kawan kalau setan cie kalau syayatin banyak setan dulu syayatin jamak dulu orang mubazir itu kawan para setan banyak setan dulu kenapa? Aikolah dia ada napasu. Kini napasu kolah yang banyak memperbudak manusia. Dek napasu kadang-kadang perintah Allah tidak terindahkan. Dek napasu larangan Allah tidak tertinggalkan. Dek napasu perintah Allah tidak bakal jauhkan. Gini mama jawab. Ada orang gini di Yobana bangan nama itu. Dek napasu tadi lah memperbudak diri kadang-kadang di hari yang mengecek hari kadang contoh di hari Jumat itu kan begitu Islam hari besar hari kadang dulu apa-apa zaman dulu kalau hari Jumat itu Yobana liburkan karena juga para betul iku hari barasi-barasi kok mempersiapkan pekarangan rumah mempersiapkan kuku motor kuku tangan kuku kaki kau bisa kunci ngabuak pagi betul habis kau sudah mandi pakai baju batik pakai baju putih sarung putih biak putih maka pai subai pai kamu saja ini orang pergi main capek pergi ke surau mulai itu dulu tapi ini mau ngecek hari Jumat kula sinayan orang gini sinayan kalau dulu orang masih ada menghormati Jumat nih kini lah sinayan mendado beda Jumat gini bahkan yang paling kita sayangkan orang-orang yang punya usaha yang berkait dengan orang umum itu kadang-kadang mengecek lah bahkan ikut sering ke usaha itu melalaikan kadang di Jumat itu jadi buka anda no tapi tidak tahu buka no ada tuh tabe panjang ada punya tabe panjang kalau naik bajaran kecil-kecilan itu tuh tabe panjang di Jumat itu jadi buka tabe panjang itu di Jumat pantun setan lu kadang kalau kadang bisa ikutin tapi panjang lu sana bisa ikutin cuma kadang-kadang mau ngecek hari Jumat buka itu panjang orang nanomi panjang lagi bono pagi lagi bono sih orang kalau panjang dicampak no panjang itu orang tabe Singapura pun pengenalan itu mengeri nak berapa mengeri kadang lalu main laksana doa deh hari ndak ada itu kadang-kadang itu loh bahkan jamaah ngecek ke ustaz rumah lagi kabeh lagi panjang rumah ande ustaz ade nyobana lah urang punya kabeh kurang jalan lagi kincian no urang ngancing mo de kolo panganan no sembayang tidak ado de ustaz lah kabeh rumah wajah dua de terus berape lah berarti apa suruh itu molonggo kabeh itu aduh nang taga nang doa taga ustaz dijemput taga kapai ulang panjang kira nak memindah ke taga pindah ke taga pindah ke artis supaya kapai itu main sat sinan orang berdua pulang pun main sinan dua baru anda ada sebab main itu lagi-lagi itu lalu belajar yang orang ini orang aduh main dan salat jamaah yang wajib berjamaah sekali seminggu no Jumat itu indah lo kalaki dia tuh di dunia nafas dunia apa yang untuang selah awak umatnya Nabi Muhammad kalau umat Nabi Musa lagi baru tentulah ini baru umat Nabi Musa itu kan dilarang mana ikan di satu dilarang tidak boleh nak ikan di satu bagi umat Musa hari satu tu hari kadang diuji ni
Allah. Hari satu lo banyak ikan di tepi. Kata badai. Umatnya Musa pakai no ciduan no. Okey lah. Nabi hari satu nanti dipantang no jayang kuaris dari Jumat sore. Jumat sore besok ke satu dipantang no ayam kalau rawi itu. Suatu dari bantangan. Besok hari minggu dia. Satu kan ada luka sebelumnya kalau itu. Hari satu malam malam tersapu ikan. Pagi hari minggu 3 megang milih awalnya ikan dapat. Aja Tuhan Tuhan pakai internet Tuhan kita mati ada Tuhan. Anak kuno kira datang khasikin jadi kalian baru jadi baru sudah. Untung selah umat Nabi Muhammad nama cari rumah itu jadi baru. Kau baru pada kau mulut kau pulang. Bapa pada dulu mana? Untung mana jadi baru sudah. Lalu umat hari sumbayang indah satu memancing belum ada jauh dia tu dek nafsu berpetulikan. Maka inilah yang kedua yang akan menghancurkan itu apa? Hawa nafsu yang diperturutkan itu akan menghancurkan kita. Dua. Yang ketiga, yang terakhir, setelah kikir, setelah hawa nafsu yang diperturutkan, yang ketiga yang menghancurkan kita yang jabil mar'i li nafsi. Orang yang kagum dia kepada dirinya. Apa sawatnya ujub tu ayyara nafsahu khairan min ghairihi. Orang ujub tu orang yang memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Itu ujub tu. Ngecek no. Nampaknya di Al-Falah go nan gak rancak supaya ngatin dekat. Dan lain-lain bersembayang tungan tunggi minta deh. Mulai ada ujung tu. Atau orang ngecek anak saya jadi detik birai detik lagi go kada itu politik yang pada berhasil lah ngecek orang macam tu agi tu tigo kada anak yo tahu kau batik si desia jasosia di kau ada pinjamkan modal di kau. Kalau tidak ada pinjamkan modal, di mana modal pajar? Di den, negara den. Kalau tidak di den, kamu ada itu. Itu yang mana? Jangan baca-baca biasanya suawak dah. Oh kayo nasde, natigo kada ilote kini hebat anak nanti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pandai bersyukur. Lah, walaupun ada jasa silang jadi baca-baca. Biarlah. Kadang tidak tahu orang kena lama tu tak tahu. Ikro. Nah kalau lamanden, negara den, noko den di den. Kalau lamanden, hilanglah harga nilai ini. Hancurlah amal kita ni. Maka jangan membaca-baca kebaikan yang sudah kita berikan ke orang. Nanti waktu orang dah jangan baca-baca biar aja lah. Allah yang akan nilai. Tapi kadang-kadang kan kita kan ingin Noah dan tahu orang siapa baca suruh janoh tu awak aku kadang bagi baju karena orang macam tanya mana dari mana kita kau dari sinan lalu kau pasal nak cakap yo ni nampak anak pakai baju pink cakap lain bantu itu awak magiah ni betul itu udah biarin aja ada lagi udah anggap agia ini adalah babuang jangan baca-baca maaf kalau nak baca-baca ada noko maka akhirnya apa tiba merasa diri kita lebih baik dan itu selangkah lagi naik menjadi sombong melecehkan orang lain ini bahaya. Maka oleh karena itu jangan ada rasa ujub merasa diri kita lebih baik lebih hebat. Adin kolah tuwo lah banyak makan asam juga alam ko adin kolah tu masyarakat ko adin macam-macam itu siapa. Kenapa kita ni jadilah orang-orang yang rendah hati walaupun maaf awak orang yang disegani orang yang punya maaf nih punya kekayaan tapi jadilah orang yang merendah. Rasulullah SAW datang uang merendahkan diri, datang uang pandai merendahkan dirinya. Walaupun beliau maaf nih orang paling mulia, tapi beliau tak ingin diistimewakan. Maka oleh karena itu yang ketiga kata Nabi akan menghancurkan kita yang jabil mar'i nafsi, orang yang kagum kepada dirinya. Artinya apa? Orang-orang yang merasa dirinya lebih baik
Maka ini kalau timbul lagi awak dan iku makin hari makin dipelihara, maka ujungnya akan melahirkan kesombongan dalam diri kita. Dan kalau sombong, kata Allah, kata Nabi, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sagadang biji bayam kesombongan, tidak akan masuk surga. Biji bayam itu diserang kalabian, diserang kalabian ya. Hendak ketik sagadang biji bayam sombong ada di hati kita, maka tidak akan masuk surga. Maka kita jaga diri kita, jangan sampai tumbuh dalam diri kita sifat ujub, sifat merasa diri kita lebih baik. Maka maaf, supaya jantimu sifat ujub, jantimu sifat sombong, batok calianlah dosia semasuhu, dosia sematamu, anggaplah orang tu sedikit dan hawa, sedikit dan tawa. Masukkan dua anak kita, iku anakku lebih mulia pada aku. Bantun, ambo lah tua pada inyo ketik pada aku. Dari segi di dunia dulu di dunia pada inyo. Di segi balik dulu balik pada inyo. Di segi dosa dulu pada dosa pada inyo. Mungkin dosa nak bara, dosa ni nasab buah. Lebih mulia pada inyo. Maka cari orang tu sedikit dan tawa, maka ada sombong. Tapi kalau mencari awak sedikit dari orang, ujungnya nanti sombong. Maka cari orang sedikit dari awak. Ada orang gaib, iko orang gaib kau lebih mulia pada dirimu. Betul, inyolah namu di dunia. Ada talak sekitar dunia pada inyo. Inyolah 5 tahun di dunia, ada baru kalai baru. Nah, ternyata apa? Inyolah tu lebih banyak ibadahnya. Apa mudo lumbara ibadah ni. Inyo lebih mulia daripada saya. Jadi orang tu lebih mulia dari atas kita. Siapa saja dengan sia sematamu, maka lihat dari hati kita, inyo lebih mulia daripada aku. Anggap dia, tanamkan hati, orang kau lebih mulia daripada aku. Orang kau lebih mulia daripada aku. Kalau mencari orang sedikit dari awak, maka tidak ada sombong di hati kita. Tapi kalau mencari orang di bawah awak, misalnya, itulah sombong. Baca ujungnya sombong. Maka itu yang akan menghancurkan kita. Maka 3 kata Nabi, syuhun muta, kikir yang diperturutkan. 2, hawa nafsu yang diperturutkan. 3, sifat sum'ah, sifat ananiyah, sifat membanggakan diri yang kita pelihara. Itu yang akan menghancurkan kita. Inilah salasun muhlikat, 3 perbuatan yang akan menghancurkan diri kita, menghancurkan nilai kita, baik di mata manusia atau di mata Allah, baik dalam amal kita di dunia maupun amal di akhirat bisa hancur gara-gara 3 sifat ini. Mudah-mudahan nanti kau simpai kau, kalau ada selama kau buang tak sejauh-jauhnya, kalau tidak ada alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selamat dari 3 sifat yang menghancurkan. Yang 3 umum lain, 3 yang menyelamatkan, 3 yang menghapuskan, dan 3 yang menaikkan derajat. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan seperti itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.